Oke guys, gue bersama Coach Aras lagi. Si paling coach. Si paling coach. Jadi di video gue sebelumnya ada kan yang gue dibantai sama orang. Jadi gue udah dibantai berkali-kali nih dengan banyak orang. Dia lagi ini nih konsul. Nah, iya. Gue tuh pengen tahu kenapa sih sebenarnya pukulan gue nggak bisa mateng. Terus belum lagi kalau misalnya ditonton orang, kenapa gue jadi nggak bisa main gitu-gitu. Yeah. Kita breakdown dulu, nonton dulu aja ya. Nanti kalau misalnya, ini kan screen-nya direkam juga. Yeah, okay. Nanti kalau misalnya, mau di-pause, kita pause aja gitu ya. Oke. Kita play, 1, 2, 3. Ya ini nggak kayak tadi nih mainnya nih. Beda. Ya. Di kipas sate nggak tuh? Tuh, bola tuh udah kayak gitu ya. Harusnya kan di luar. Nggak bisa. Nggak ada. Tuh, malah di lob. Dibalikinnya begitu lagi, nggak di smash. Lah. The Gong, fuck? gong. Wah, ini sampai mau mati sih. Capek banget anjir. Loh. Nice spin. Nah, ini itu gue nggak bisa ngarahin. Tuh, jadi Ya, ngerti. harusnya udah napas Sumpah habis. sih ini kepribadian ganda deh lu kayaknya. Coba deh dites. Kayaknya coba deh cek dulu. Kayaknya kepribadian ganda deh lu. Kenapa kayaknya. nih? Beda orang deh kayaknya ini. Ini beda kepribadian dan nih kok kata gue. Dia ada bipolar nih, kayaknya ini ada bipolar deh. Bipolar. Mental health issue di sini. Mental health-nya rusak. Aduh, kenapa sih? Ini lu coaching ya? Iya, ini coachnya. Lawannya kayak coach kan. Nggak, lu kayak coaching gitu lo, cuman naro-naro doang. Makanya. Tapi ini napasnya udah habis banget udah nggak sih. bisa. Udah ini balikin aja tuh, masuk udah syukur gitu loh. Masuk puji Tuhan. Iya. Tuh, udah. Is dead. Dar. Udah, gitu. Tuh. Oke. Bilang Tapi gue udah tahu jawabannya dari Oke. tadi sebenarnya. Oke, kita boleh pause dulu. Di pause kita bukan atlet nih. Bukan atlet. Kita bahas kupas atau dulu ya. Oke. Kenapa sih saat lu lagi main gini nervous? Nah, karena gini, kita di otak kita itu punya nervous system. Oke. Nah, yang terjadi sama lu di sini adalah nervous syndrome. Nervous syndrome. Oke. Ya. Memang ini nggak dikupas, harus ngambil di ilmu kepelatihan. Oh. Even pun kalau Sport science. Ya. Oke. Jadi di belakang kita ini namanya cerebellum. Otak kecil. Dia gunanya keseimbangan, movement. Ya. Dia merekam itu semua. Ya. Apa yang terjadi di sini? Lu memang mukul di latihan, tapi tidak ngarahin. Tidak dilatih untuk mengarahkan. Jadi kalau mungkin ya kalau gue tebak, lu cuma mukul 1000 bola satu keranjang aja. Ya. Good gitu doang. Tapi tidak dikasih tahu intentionnya apa. Oke. Jadi di lapangan tenis ada zone 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia lapangannya lebih lebar lagi ada 6 ke atas. Oke. Setiap zone mukulnya beda-beda. Intentionnya bisa sama, karena kan sesuai sama situasi bola, situasi lawan. Jadi intentionnya bisa sama.
tapi cara mukulnya beda. Nah itu harus dilatih. Kenapa? We train. Even Roger Federer pun train. Karena yang di train itu sebenarnya feelingnya. Feeling memukulnya. Itu. Jadi saat lu gini, makanya kenapa sebenarnya tenis itu filosofinya bukan hit the ball, tapi we play the ball. Maka tadi pas lu mukul sama dia cuma diarahin. Nah, mungkin ya di case ini lawan lu sudah bisa ngarahin. Walaupun dia juga ngarahinnya cuma ala kadarnya aja. Jadi si cerebellum ini saat ketemu under pressure, maksudnya badan kamu ketemu under pressure, diri kamu ketemu under pressure, tidak ada rekamannya nih dia. Gue nggak pernah melakukan ini saat under pressure, ngerti? Jadi nggak kerekam selama lu latihan. Jadi gitu. makanya kenapa tidak keluar. Jadi gini, manusia itu saat dia terkena under pressure, dia akan kembali ke posisi awal. Nol. Ya. Bukan level ya ini ya. Misalkan gue biasanya kalau tidur itu begini. Tapi gue disuruh dokter tidurnya begini. Gak akan bisa tidur. Bingung. Karena ini bukan zona nyaman gue. Jadi cerebellum ini sangat-sangat faktornya besar. Kalau dia sudah masuk trauma, masuknya ke amigdala. Misalkan lu mukul salah, lama-lama cedera. Terus lu jadi trauma, terus abis itu lu mukul jadi takut-takut karena pernah sakit. Nah itu amigdala yang kena. Tapi si cerebellum ini ngasih kode ke amigdala itu, maksudnya. Jadi cerebellumnya ini juga mewaspadai. Kemarin gue di sini sakit, jadi gue nggak ngelakuin itu. Gitu. Jadi kalau kalian latihan, itu jangan sampai sakit, jangan sampai capek, tapi sampai pinter, sampai ngerti. Nah karena gini, lu kan dilatih 1000 bola, nggak mungkin kalau nggak capek. Itu bukan cara melatih endurance, ngerti? Lu 1000 bola, jangan 100 bola. Lu kuatnya paling berapa sih 1 sampai 100? Dengan pukulan yang bener ya? Dengan pukulan yang bener. Ya, lu paling kuat sampai berapa? Mungkin kayak kalau full out yang bener-bener. Bukan 20, kerasnya ya, tapi intensitasnya lu 100% itu berapa bola? 20 kurang. Nah, berarti jangankan sampai 100, lu 30 bola aja itu muka lu udah ngasal. Otak itu selalu merekam hal yang terakhir. Jadi misalnya bagus nih 5 pertama, yang ke-6 jelek. Sampai 10. Stop. Yang ke-6 sampai 10 jelek, terus kita stop. Ngerekamnya yang terakhir. Rekam tuh 6 sampai 10 itu. Gitu. Jadi kalau makanya kenapa manusia suka bilang, lu inget gak terakhir ngomong apa? Lu inget gak terakhir ngetik apa? Lu inget gak terakhir ada apa? Karena itu yang membekas. Makanya gue selalu kalau misalkan ngelatih fisik, untuk yang murid-murid gue, misalnya suruh push up, gue lihat dia kuatnya sampai berapa. Misalkan dia kuat sampai 7, make it 5. Tapi repetisi. Sorry, ada setnya. 5 tapi kali 3. Jadi lu saat cedera itu ada 2 hal. Overuse sama salah teknik. Jadi yang faktor di sini lu adalah saat training. Ya gue nggak tahu coach lu siapa sebenarnya actually ya, gue nggak tahu ya. Jadi di sini gue nggak ada bias. Nah, tapi kalau lu latihan itu yang dilihat adalah 2 hal, volume of training dan quality of training. Ngerti? Volume itu work and rest. Karena gini, lu seminggu latihan sekali, mabarnya 3 kali. Menurut lu gimana? Nggak efektif. Nah, kita ambil yang gampang lagi. Di sekolah yang pelajaran yang paling sering lu ketemuin apa ya? Misalnya waktu lu SD, SMP, SMA deh. Jangan kuliah. Misalnya yang paling banyak jam pelajarannya matematika misalnya. Abis itu ada lagi apa? Ini matematika sama bahasa Inggris. Kalau rekap lagi pasti bahasa Inggris 2 kali ya. Matematika 2 kali ya. Kenapa ya? Malah matematika sampai 3 jam. Why? Karena matematika itu you don't not just understanding it. You have to do it. Gak cuma mengerti, tapi kamu harus ngelakuin. Kamu harus latihan. Harus praktek. Nah, makanya dia dilatih. Jadi kalau kamu ngomongin muscle memory itu bukan di sini. Tapi di sini. Jadi yang dilatih adalah otak kalian. Karena cerebellum ini dia nyambungnya ke belakang sini, sorry guys. Di belakang sini. Tulang belakang kayak kabel. Nah itu. Dia yang ngatur itu. Dan gue mau tanya sama lo tentang hal ini.
Yang lu pikirin saat main tadi itu apa? Yang bener-bener gue pikirin nih. Nggak apa, jujur aja kita Yang akan penting kupas. bola masuk. Terus ya yang penting bola masuk tuh berarti jangan out, jangan net, Yes. gitu kan. Terus yang penting gue tahan sampai set terakhir Ya. karena udah capek banget. Terus gimana caranya supaya gue nggak malu-maluin di Nah. depan orang-orang ini. Gitu. Yang terakhir, tidak malu-maluin. Problemnya di situ pertama. Yang kedua baru yang tadi lu nggak mau out atau nyangkut. Nah, pemain dunia yang mainnya bagus sekalipun dia akan melakukan mistake. Oke. Tapi ada namanya best mistake. Jadi misalkan gua akan kasih target di sini. Ini garisnya. Ya. Gue suruh kasih lu target di sini. Kalau lu arah bolanya ke sini, ini best mistake nggak? Enggak. Kalau outnya di sini? Iya. Ya. Jadi yang dilatih feelingnya, cari best mistake-nya. Oke. Karena lu berani bikin best mistake, lama-lama akan kelatih ke tempat yang ditargetin itu. Oh, oke. Makanya kenapa yang dilatih adalah feelingnya. Karena kita mau play the ball. Yang tadi lu lakuin itu adalah keep the ball in play. Ya. Bukan keep the ball deep in play atau keep the ball in play by intention. Intention lu cuma ya keep the ball in play aja. Iya, makanya tadi kayak Makanya lu disetir-setir. Nah, Iya. lawan lu sudah tahu lu hanya akan keep the ball in play dan dia sudah tahu, karena gini, main 6 game itu walaupun terbilangnya lama juga enggak, dibilang bentar juga enggak, tapi itu sudah bisa melihat orang habitnya apa. oke. Dan lu mengulangi itu dari game 1 sampai game 6. Nggak dirubah-rubah kan? Iya. Iya. Karena yang lu tahu cuma itu. Yang dilatih oleh otak lu cuma itu. Oke. Jadi lu nggak bisa ngelakuin hal lain. Mungkin yang mengalami ini tuh nggak cuman gue. Oh pasti. Banyak banget kan. Banyak banget dan banyak yang denial. Banyak yang denial kan. Jadi mereka ngiranya mabar itu penting. Mabar itu penting Kak kalau kalian skillnya itu sudah intermediate to advance. Karena yang dicari itu adalah kesalahan. Kan gini, lu udah tahu cara mukulnya, lu udah tahu cara di perfect itu kan lu udah ngarahin gitu-gitu kan. Di advance lu ngarahinnya semakin jago lagi. Ya. Nah, dilawanin itu. Cari lawan lagi, cari lawan. Mistake-nya kenapa? Aduk lagi. Mistake-nya apa? Aduk lagi. Kenapa? Makanya di di pro itu udah nggak latihan drilling lagi. Mereka latihannya itu pas lagi tanding. Namanya training on the road. Itu harus dikupas lagi lebih panjang lagi. Nah, kalau training on the road, coachnya ngikut. Ya. Observe lagi, oh lawan si ini, Sabalenka ketemu siapa. Ya timnya Sabalenka itu kan banyak, gak cuma coach doang. Ada asisten, ada ini, ada hitter, ada bla bla bla. Itu mahal. Ya. Nah itu mereka nge-observe itu. Kalau misalnya untuk gue nih sebagai recreational tennis player Ya. yang mau improve sedikit aja, karena kan gue udah main tenis 3 tahun, mungkin karena itu kayak jadi cuman mabar-mabar doang. Mungkin kalau coaching juga coach hopping tidak konsisten apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Menurut lo solusi yang paling tepat untuk gue naik level sedikit lagi apa yang harus gue lakuin gitu loh? Lu tau nggak gue bisa sampai advance itu berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Shit, oke. Dan sampai di intermediate itu kita latihannya nggak cuma sore, pagi sore bro, Senin sampai Jumat, 6 jam. Nah ini di Indonesia yang takut, mereka mikirnya kalau anak gue nanti dilatih begini jadi bego di sekolah. Ya. Cum laude men. Nggak, maksudnya gue bukan mau sombong. Iya. Tapi Bisa maksudnya gitu loh. lu tahu Aldila itu scholarship di US. Gak bego maksudnya, gak bodoh. Padahal dia train 6 jam sehari. Yes. Jadi pemain tenis itu, pemain olahraga itu otaknya pinter. Karena dia harus think fast. Kan sekian detik itu untuk tahu bola dan kamu harus decide. Cuma di kita nih salahnya, udah tahu latihannya pagi sore, sekolahnya tuh kadang-kadang ditinggal. Iya. Ditinggal itu maksudnya kan of course lu nggak bisa negeri dong. Iya. Ya lu sekolahnya yang lain homeschool. Iya. Les. Ya tergantung prioritas lu apa. Kalau memang mau fokus di tenis, gitu bisa maksudnya. kalian atur bener. gitu. Tapi kalau buat lu memang harus volume of trainingnya ditambah. Karena kita ngomongin gini, nervous system lagi kita balik. Nervous syndrome itu 20%.
Makanya kalau kalian buka Google bilang tenis itu permainan tenis itu adalah mental sampai 80%. Karena lu mau latihan sampai 100, nervous system ini akan ada selalu. Jadi lu hanya bisa bikin 80%. Oke. Ngerti? Ya. Jadi even pun sekalipun dia pemain pro kayak Alcaraz CS sekalipun, Djokovic sekalipun, itu sebenarnya mereka melakukan 80%. Tapi 80% yang mereka itu real. Ya. 80% yang benar-benar di-train gitu. Jadi mungkin kayak ini, gue main, mungkin ilmu gue baru 30%, terus jadinya Kapasitas latihannya 30%, ambil 20% jadi begini nih. ambil 20% jadi begitu Jadi mainnya. begini nih yang ini nih. Pantes. Karena kalau gua mau taruhan sama lu di drillnya apa seperti itu bolanya? Enggak. Kan bolanya cuman Iya. ngerti. Sedangkan dia mainnya Iya. ngerti. Iya. Jadi itu dilatih juga di latihan sebenarnya. Ngerti? Iya, Jadi iya. ada namanya practice like you play, play like you practice. Ya Iya. masa gini, lu ujian bahasa Inggris, terus yang keluar beda. Iya. Nggak mungkin. Iya, iya. Jadi lu akan belajar sesuatu yang akan diuji. Ya. Itu maksudnya. Kenapa harus cut mabarnya? Karena saat lu mabar, itu kan ada 20% tadi tuh. Kalau lu keulang lagi nggak mateng. Oke. Jadi yang bikin kalian mahal di tenis itu bukan coachingnya. Memang coach itu mahal kalau yang pinter. Nah tapi yang bikin mahal itu karena kalian ngulang-ngulang terus. Ya. Seminggu latihan sekali, mabarnya 3 kali. Minggu depan kan 3 kalinya nih bikin salah mulu. Iya. Ya ketemu lagi yang salah lagi. Iya. Jadi gue jawab ini bukan ngasal, ada ilmiahnya. Ya. Gitu. Karena kan kita sudah masuk sport science. Kalau untuk sekarang kan masa mau kuno mulu gitu kan. Iya. Lu kalau lihat coach-coach yang lain, maksudnya pemain pro sekarang, coachnya nggak terkenal dulu. Kalau memang dia player top, dia pasti ngambil ilmu kepelatihan. Jadi sangat salah kalau lu lihat orang karena dia mainnya bagus, karena dia adalah pemegang PON, karena dia adalah pemain SEA Games, lu berharap dia bisa melatih lu. Itu sebenarnya salah besar. Oke. Bukannya gue mau jelek-jelekin ya, gitu. Kalau mau ngomong gitu kan gue juga pemegang medali nih masalahnya nih. Tapi bukan itu, gitu loh. Jadi memang menurut gue sih, kalau dari gue pribadi, kita banyak riset aja, kita banyak tanya-tanya, harus open minded, harus kita harus bisa filter. Oh ini omongan yang benar, omongan yang mungkin harus di recheck lagi, gitu-gitu. Kayak gini sekarang maksudnya gue dapet belajar banyak banget gitu loh dari lo. Thank you so much ya, Aras. Thank you banget, gila. Thank you. So itu aja. Thank you banget udah datang ke sini. Yes, thank you udah for mau inviting me menganalisa also, ya. sedikit video gue tadi. Walaupun gue sebenarnya dari awal lu ngasih video gue udah tahu mau jawab apa. Oke. Tapi kayak gue mau tahu lu mainnya gimana sih. Iya, Karena kita tadi lihat aja. beda banget. Walaupun ya kalah jauh ya, tapi dia mukulnya beda sama yang di sini. Oke. Gitu loh. Begitu. Oke guys. Itu aja konten buat hari ini. See you next content. Bye. Keris belis tenis, keris belis tenis, keris belis tenis, keris belis tenis.